Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, haji itu satu ibadah di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah salat Idul Adha. Jadi ada haji, ada salat, ada puasa. Kemudian nanti zakat penggantinya adalah kurban. Kurban ini di Zulhijjah, tidak boleh di bulan lain, Pak. Siapa yang memotong kambing, memotong sapi, tapi di luar bulan waktu yang ditentukan, yakni nanti tanggal 10 Zulhijjah. Nanti 10 Zulhijjah beda lagi nanti. Jadi nanti butuh mohon para panitia kurban, penting kita ini cerdas menyikapi, karena kurban itu tidak boleh dipotong kalau yang menyembelih kurban itu, kalau yang berkurban belum meyakini waktu sholat. Karena kata Nabi SAW, man zabaha qabla sholat, siapa yang menyembelih kurban padahal dia belum sholat. Maksudnya kalau lebaran ke tanggal 29, jangan dipotong kurban tak tanggal 28. Kalau lebaran kita tanggal 28, tidak apa-apa dipotong tanggal 29, karena mundur sehari itu tidak menjadi masalah. Tapi maju sehari, Pak, tidak sah. Karena kurban ini ada syarat waktu masuk, tidak boleh juga keluar. Cuma 4 hari saja, Pak. Idul Adha tambah 3 hari At-Tasyrik tambah 3 hari ya. Siapa menyembelih di luar waktu ini, maka dia melakukan ibadah di luar waktu, dan itu tidak sah. Hewannya boleh dimakan, tapi dia bukan ibadah kurban namanya, karena dia harus dibeli, dipotong di kurun waktu 4 hari itu. Nah, itulah sebabnya, Pak, boleh, kata Imam Malik, pinjam dulu, ambil dulu uang. Kalau khawatir habis waktunya, lalu rezeki tak belum datang, bisa pinjam dulu. Karena nanti ada uang yang ditunggu, tapi lewat tanggal penyembelihan, ambil saja dulu uang. Yang penting bisa bayar. Bisa bayar. Jadi yang sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, kurban ini menjadi ibadah inti, termasuk ibadah nanti yang bagus dilakukan adalah berpuasa di bulan Zulhijjah. Berpuasa. Ketika berpuasa ini ada berapa pilihan, Pak? Pilihan pertama adalah 9 hari, tanggal 1 sampai 9. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Zulhijjah. Nabi itu puasakan tanggal 1 sampai 9. Hadisnya hasan. Jadi sudah di seleksi hadis ini, hadis diamalkan oleh para ulama kita. 1 sampai 9, Pak. Nah, mungkin orang bilang, deh, banyak nih itu 9 hari. Kalau aku lagi tanya apa aku bayar lagi. Ini puasa mulia, Pak, 9 hari. Kalau tidak bisa 9 hari berturut-turut, puasa saja sebanyak-banyaknya di kurun waktu 9 hari itu. Sebanyak-banyaknya. Ambil mungkin, ya mulai tanggal 1, tanggal 2 tidak, tapi berikutnya kalau sepatutnya ada acara pengantin kaki itu berhenti dulu, tapi yang lainnya puasakan. Boleh, itu pilihan kedua.
Pilihan ketiga mungkin bisa ambil puncak Senin Kamisnya itu. Senin Kamis. Senin di tanggal 1 sampai 9, Pak. Beda dengan Senin biasa. Dia Senin yang memiliki keluar biasa. Senin Kamis. Kalau tidak bisa yang urutan keempat ini, tunggu puncaknya. Hari Arafahnya kita ambil. Kapan Arafahnya? Paling bagus ukurannya di mana jamaah haji itu berada, di Arafah. Kalau sudah Arafah itu, Pak, sudah Arafah besoknya hari Lebaran. Cuma kita di sini kadang lain-lain. Seharusnya sudah orang di Arafah itu bergerak ke Musdalifah dan Mina. Tapi di sini baru puasa. Di situ anehnya itu. Ya. Jadi puasa puncak tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau memang juga ini lewat kita, ya satu mami. Besoknya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, jangan makan, jangan minum. Jangan makan, jangan minum, dengan niat itu sunnah bahwa Nabi sahabat kalau Idul Adha beliau tidak makan sebelum sholat. Nanti sudah sholat baru makan. Kalau Idul Fitri makan dulu baru pergi sholat. Namanya Idul, kembali. Fitri itu makan, kembali makan. Jadi untuk memisahkan Ramadan dengan bukan Ramadan, makan ke dulu. Kalau ini justru tidak, jangan makan dulu. Bukan tidak makan karena tidak ada makanan, tapi biar ada makanan, jangan makan. Semoga itu menjadi seperti nilai pahala puasa. Tapi bukan berpuasa, Pak, ya? Bukan berpuasa sebab haram berpuasa pada hari itu. Idul Fitri, Idul Adha itu haram berpuasa. Nah, saya ulangi tadi, tidak potong kuku, berhaji, berkurban, kemudian sholat Idul Adha sendiri, kemudian kita berpuasa 9 hari. Berikutnya memperbanyak takbir, Pak. Ya, sebenarnya takbirnya sejak tanggal 1 Zulhijjah itu dianjurkan. Fa'aksiru bit takbir wa tahmi wa tahlil. Khususnya di tanggal 9 Zulhijjah itu. Karena takbir ini Pak ada dua. Ada namanya takbir mutlak, bebas, tidak terikat kapanpun dan jumlahnya tidak dibatasi. Itu dianjurkan perbanyak. Fa'aksiru bit takbir wa tahmid wa tahlil. Sejak 1 Zulhijjah, Pak, zikir paling bagus adalah zikir takbir, tahmid dan tahlil. Adapun takbir yang muqayyad, takbir terikat, itu tanggal 9 Zulhijjah. Dan kalau kita di sini pada umumnya rata-rata takbir itu malam Idul Adha. Kalau maghrib baru kita takbir. Itu biasanya kita di sini. Kalau di Arafah ya begitu. Di Arafah tanggal 9 itu sudah dianjurkan banyak bertakbir. Nah, sampai masuk tanggal 13 Zulhijjah itu. Nah, berikutnya malah dianjurkan itu memperbanyak doa, Pak. Perbanyak doa. Doa yang baik kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, terutama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khair doa, sebaik-baik utama doa atau afdal doa yakni yaum Arafah, pada hari Arafah kita dianjurkan perbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa paling afdal, paling utama dibaca di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, terutama di 9 Zulhijjah.